ternyata memang benar omongan istrinya itu membuat suami itu kurang percaya dirinya tuh hilang gitu sama terus gairah seksnya ke istri tuh sudah mulai hilang, udah mulai lama-kelamaan tuh udah nggak ada gairah lagi sama istrinya. Apa itu Mbak kira-kira? Apa ya? Halo Bunda Ratu. Halo Mbak Ica. Mau ngajak ngobrol lagi nih. Ngobrol apa ini? Nah, ini mah khusus nih Bunda, mengenai kayak kata-kata atau kalimat-kalimat ya yang biasanya istri ucapkan nih, yang bisa menyebabkan suaminya itu selingkuh. Karena kan selingkuh kan pasti ada faktor lah ya, pasti banyak faktornya gitu kan. Terutama dari sisi istrinya, pastinya suami itu pertamanya nggak nyaman sama istri mungkin ya Bunda ya. Nah, yang Ica ingin bahas di sini apa sih Bunda dari segi komunikasi saja nih? Apa sih kata-kata apa atau kalimat apa yang bisa menyebabkan suami itu nggak nyaman sama istri? Mungkin dia jadi harga dirinya jadi turun, dia merasa seperti itu sehingga dia tuh selingkuh. Bunda ada nggak sih itu? Banyak sih ya Mbak Ica ya. Banyak. Ada nih kasus dari klien saya yang mana suaminya itu nggak ada gairah lagi sama istrinya karena ucapan si istrinya yang pernah menyakiti hati si suami, yang membuat suami itu nggak ada gairah hingga dia tuh selingkuh. Istrinya nggak sadar nih ketika komunikasi dengan saya cari tahu secara mendalam lagi nih ya. Saya cari tahu bilangnya kan suaminya selingkuh dan nggak ada gairah lagi dengan saya Bunda, tapi dengan wanita lain dia bisa bergairah. Ini kenapa Bunda? Apakah suami saya yang terkena pelet atau bukan? Nah, ketika saya lihat energi auranya dari foto si ibunya dengan foto si suaminya itu nggak ada nih energi pelet. Setelah saya gali lagi dari bahasa-bahasa istrinya, ternyata memang benar omongan istrinya itu membuat suami itu kurang percaya dirinya tuh hilang gitu sama terus gairah seksnya ke istri tuh sudah mulai hilang, udah mulai lama-kelamaan tuh udah nggak ada gairah lagi sama istrinya. Apa itu Mbak kira-kira? Apa ya? Kata-kata apa ya? Kira-kira ini istrinya tuh bilang kayak gini, cuma segitu aja Pak. Padahal simpel ya. Simpel gitu loh Mbak. Cuma segitu aja Pak, kemampuan Papa. Gitu loh Mbak. Itu membuat si suaminya itu langsung kayak gimana ya, yang mungkin namanya, langsung sakit hati atau gimana? Yang namanya pria itu kan kalau dikatain seperti itu padahal dia tuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan hasrat hubungan seks istrinya, tapi istrinya sampai selesai bilang cuma segitu aja Pak kemampuan kamu. Itu kan kayak gimana gitu. Coba Mbak Ica sendiri bayangkan kalau Mbak Ica dibilang kayak gitu ke pasangan Mbak Ica nih, Mbak Ica udah capek, udah berusaha semaksimal mungkin memuaskan suami, tapi suami tiba-tiba selesai hubungan seks terus suami bilang cuma segitu aja mah kemampuan kamu. Iya sih Bunda. Apa yang Mbak Ica rasakan? Padahal kita udah berusaha ya. Pasti Ica kecewa banget sih, merasa direndahkan sekali. Benar sekali di situ. Itu sama nih kejadian dengan klien saya itu. Sampai akhirnya suaminya itu merasa diajak hubungan seks lagi ogah-ogahan, iya kan? Terus istrinya kan pasti berpikir, ini kenapa nih suami aku? Pasti suami aku kena pelet nih, suamiku kena sihir pelakor nih ya. Pikirnya tuh seperti itu Mbak Ica, padahal di sini tuh hanya gara-gara ucapan seperti itulah yang membuat suami itu jadi down dan benci sama istrinya, gairahnya juga hilang. Gitu. Padahal sih Ica pada saat Bunda mengucapkan itu ya, cuma segitu aja Pak. Itu kan kita mikirnya sebagai seorang istri itu biasa ya Bunda. Biasa. Itu tapi kan kita belum puas nih ya Mbak. Kita kan belum puas padahal suami itu udah melakukan semaksimal mungkin, tapi kita belum puas. Jadi kan kita ngomong kayak gitu ke suami itu wajar sih menurut saya. Tapi yang nggak wajar menurut suami itu membuat dia tuh sakit hati gitu. Dan akhirnya selingkuh. Benar. Berarti itu selingkuhnya untuk menyalurkan nafsunya, karena kalau sama istri kan dia udah sakit hati, mungkin trauma. Jadi pada saat berhubungan sama istri nggak ada gairah lagi ya Bunda, karena pernah diremehkan seperti itu. Benar sekali Mbak Ica. Oke Bunda, jadi kan tadi ternyata kalimat simpel kayak segitu aja Pak dalam hubungan ranjang itu ternyata berpengaruh banget ya Bunda. Benar sekali Mbak Ica. Mempengaruhi downnya suami dan gairahnya suami itu akan menghilang untuk istri. Itu kan dalam hal hubungan ranjang berarti hindarilah kalimat-kalimat seperti itu yang mengejek suami, yang membuat suami itu nggak gairah lagi dengan istri, yang membuat energi aura seksual istri itu mulai menghilang di mata suami dan suami nggak tertarik lagi dengan suami. Oke. Nah, kalau dalam hal mungkin kenyamanan dalam komunikasi keseharian gitu Bun, ada nggak sih kita yang perlu bunda-bunda atau istri-istri hindari gitu ya, supaya membuat suami itu tetap
maksudnya tetap berharga di mata istri. Kadang kan karena kita tuh suka nggak nyadar sebagai istri kan mulutnya kan pasti kalau perempuan ini biasanya mulutnya kan kemana-mana gitu kan. Kita tuh suka nggak sadar ternyata hal-hal tersebut yang bisa bikin suami itu sakit hati, terasa harga dirinya tidak dihargai gitu Bunda. Ada lagi nggak sih? Ada nih Mbak Ica, ada nih kasus dari klien saya yang mana si suaminya ini merasa nggak dibutuhkan ya, nggak dibutuhkan oleh istrinya atau nggak dihargai oleh istrinya. Kasusnya ini si istri ini lagi ada acara di rumah, kumpul sama teman-temannya yang sosialita ya, wajar ya Mbak Ica ya, wanita-wanita sosialita itu kan pasti gaya pakaiannya, tasnya, bawaannya, gelang, perhiasannya itu semua itu pasti terlihat wow gitu ya. Terus tiba-tiba si suami dari klien saya ini itu dia lagi mau pergi lewat depan acara si istrinya tadi dengan menggunakan pakaian yang menurut dia biasa aja. Ya menurut dia biasa aja, tapi dilihat dari teman-teman sosialitanya si klien saya ini tanya kayak gini, itu suami kamu kok seperti pembantu? Waduh, terdengar tuh sama suaminya. Terus istrinya diem aja, nggak membelain si suaminya, dia cuma diem. Terus ngelirik suaminya dengan muka yang marah, karena kan teman-temannya seperti itu ya. Jadi kan si istri ini merasa, ih apaan sih, kok suami aku kayak gitu penampilannya, kan aku jadi malu, kayak gitu kan. Nanti aku dimarahin, aku nanti marahin nih suami aku nih belakang, ntar lah. Dan suami itu merasa, kok istri aku nggak belain aku ya? Padahal teman-temannya itu udah seperti itu. Akhirnya suami keluarlah dari rumah, terus duduk di depan rumah, si istrinya keluar nih, nusul si suaminya. Marah tuh istrinya tuh ya, gara-gara dia dipermalukan sama teman-teman sosialnya tadi, dikirain itu pembantunya. Tapi dia nggak belain, itu suami aku. Di suami aku, harusnya kan seorang istri tuh harus belain suaminya ya, karena itu kan pakaiannya dia ya. Harusnya kan seorang istri mau belain dia dan bilang, itu suami aku tuh memang seperti itu pakaiannya, dia orangnya sederhana. Harusnya kan seorang istri bilang seperti itu, tapi dia diam aja, malah marah-marah di luar sama suaminya. Kamu tuh kenapa sih Pak? Kok pakai pakaian yang seperti itu? Kayak nggak menghargai aku saja di sini, padahal aku kan lagi kumpul sama teman-teman sosialita aku. Akhirnya suaminya marah nih, kecewa, merasa nggak dihargai oleh istrinya, merasa nggak dibutuhkan lagi oleh istrinya yang posisinya dia itu memang seorang suami yang berpakaian yang seperti itu. Akhirnya dia pergi dengan marah. Mungkin gitu. Suaminya juga merasa kalau istrinya kok nggak nerima saya apa adanya gitu ya Bunda ya. Benar sekali itu. Berarti tuh Bunda kalau kita sebagai istri tuh penting ya Bun untuk membela suami di depan teman-temannya. Benar sekali. Kita tuh sebagai seorang istri harus membela, walaupun teman-teman kita tuh yang yang mendukung kita, tapi tiba-tiba si suami kita tuh nggak mendukung kita, tetap kita harus mendukung suami dong, karena kan kita hidupnya kan berdampingan dengan suami, bukan berdampingan dengan teman kita. Jadi kita harus mendukung apapun yang dilakukan suami, ya itu suami aku seperti itu, harusnya seperti itu kan, memperlihatkan kalau suaminya itu memang seperti ini, ciri khasnya suamiku tuh seperti ini. Walaupun aku wanita sosialita dan berkumpul dengan banyak orang-orang yang hidupnya, tapi suami aku ya seperti ini. Kalau kasusnya seperti itu tuh ya Bunda ya, ada nggak sih Bun klien Bunda yang sampai suaminya itu selingkuh cuma gara-gara tidak dibelain sama istrinya? Ada, nah itu tadi si klien saya tadi gara-gara. Oh itu sampai selingkuh Bun? Iya benar sekali, dia sampai selingkuh loh. Dia pergi dari rumah berhari-hari karena merasa nggak dihargain di situ, merasa nggak dibutuhkan sama istrinya. Kalau suaminya seperti itu, kenapa dia nggak membutuhkan aku untuk dideketin terus dikenalin sama teman-temannya? Kan harusnya dikenalin tuh ya. Ini suami aku, bukan pembantu aku. Harusnya kan seperti itu. Dia merasa nggak dibutuhkan di situ, dia nggak dianggap sebagai suami dengan pakaian yang seperti itu. Akhirnya dia pergi, ketika dia pergi ketemu dengan sosok wanita yang memberikan dukungan kepada dia, memberikan kenyamanan dengan dia, mau memperkenalkan dia ke teman-temannya. Nah, terjadilah perselingkuhan. Dan istrinya itu menganggap kalau suami itu kena pelet, Mbak. Padahal kan bukan. Padahal karena ucapan istri itu sendiri yang menyakiti hati. Dan ucapan istrinya tadi, bukan dibelain, malah memarahin suaminya di luar rumah tadi. Oke, Bunda Ratu, kalau kita kan sebagai istri wajar nggak sih Bun kalau kita tuh, apalagi kalau untuk istri-istri ya, banyak juga kan kliennya Bunda Ratu yang Ica tahu itu wanita karir kan kebanyakan ya Bun ya.
Nah, kebanyakan kan wanita karir itu pasti merasa dirinya itu lebih dominan dari suami. Benar sekali. Gitu ya Bunda. Apa sih Bunda kata-kata seperti apa yang harus kita jaga, kita hindari supaya membuat suaminya itu sebagai, dia kan suami kan tetap kepala keluarga kan Bun. Tapi kan kalau secara penghasilan namanya istri lebih besar, pasti kan egonya istri kan naik gitu ya Bun ya. Apa sih yang kita harus hindari, ucapan-ucapan apa supaya si suami itu tidak minder gitu. Walaupun penghasilannya mungkin di bawah istri, tapi tetap merasa dihargai oleh istrinya. Ucapannya ya Mbak Ica ya. Walaupun dikasih seberapapun uang dari suami, tetap ucapan terima kasih. Jangan pernah bilang, kok cuma segini aja sih Pak uangnya. Jangan pernah bilang seperti itu, karena itu akan membuat suami nggak nyaman, nggak percaya diri, karena penghasilannya lebih sedikit daripada istrinya. Tetap ucapin terima kasih aja dan dukung suami. Karena kan seorang istri bekerja itu kan hanya untuk membantu ekonomi suami ya, bukan untuk menjadi seorang kepala pemimpin rumah tangga ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai pernah bilang, kok hanya sedikit atau segini aja sih Pak yang dikasihkan ke saya. Karena kemampuan suami itu segitu aja, nggak apa-apa. Tetap dukung suami, biar suami itu tetap semangat kerjanya. Barangkali aja suami itu saat ini memang lagi dikasih rezeki sama Tuhan segitu, tapi nanti kalau kita tetap mendukung suami akan diberikan jauh lebih bagus, diangkat derajatnya. Nah untuk para istri yang wanita karir juga berarti penting banget untuk tetap menjaga egonya ya Bun ya. Benar sekali Mbak Ica. Karena kan menurut Bunda itu kan istri pasti wajib bekerja untuk mandiri kan, sesuai dengan viti-vitinya dari Bunda itu kan seperti itu ya. Namun juga pastinya tidak perlu merendahkan suami seperti itu ya Bun ya. Benar sekali.